Ya, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis Sukoinvest, maksud kami Sukoinvest Asset Management, Michelle Gabriela. Ya, selamat pagi Michelle. Nah, ini di tengah situasi ekonomi dan politik global yang tidak pasti. Nah, ini bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini? Iya, kalau kita lihat harusnya sih untuk IHSG sih sebenarnya tadi itu cukup oke ya karena rebound dan sebenarnya sih market ini sedang wait and see ya karena pemilihan presiden di US. Namun kalau menurut kami sih siapapun yang terpilih nantinya akan memberi kepastian kepada market sehingga setelah ada pengumuman resmi harusnya sih marketnya bisa rally siapapun yang terpilih mau Trump ataupun Biden. Nah itu sebenarnya katalis positifnya dan sebenarnya mixnya ini lebih karena ada lockdown di Eropa. Sebenarnya kalau misalnya pun dari Indonesia sendiri sih sebenarnya lockdownnya kan sudah PSBB-nya kan sudah dilonggarkan ya. Jadi sebenarnya untuk Indonesia sendiri sih harusnya kuartal 4 ini better dari kuartal 3 ya. Kuartal 3-nya kan kemarin di-expect masih minus 3%. Jadi kuartal 4 ini kemungkinan masih minus tapi mungkin tidak separah kuartal 3. Nah, jadi menurut kami sih sebenarnya IHSG ini masih on track untuk bisa rebound kembali dan menurut kami sih ya dalam berapa minggu ini sih harusnya ada rally sih. Jadi masih on track untuk bisa rebound kembali ya, Mbak. Baik. Iya, Dan selanjutnya ini, jadi untuk pekan ini bagaimana IHSG? Untuk pekan ini kita sih lebih bullish ya daripada yang sebelumnya karena memang ada pemilihan di US. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun siapapun yang menang pasti oke. Dan sebenarnya kita bukan targetnya mingguan sih. Biasanya kita target sampai akhir tahun itu di 5.500. Oke, baik. Nah, selanjutnya Michelle kita ke saham saat ini. Ya, baik. Nah, ini kan ada ya rekomendasi saham dari Anda seperti apa? Oke, untuk saham sih sebenarnya masih banyak yang murah ya. Biasanya kalau IHSG ini belum rebound, sebenarnya kita lebih suka saham-saham yang LQ45 yang market cap-nya besar, karena memang mereka juga belum rebound dari topnya ya. Udah rebound dari bottom tapi belum sampai top karena memang resultnya kan kemarin sempat lumayan jelek. Tapi kalau kita lihat ada beberapa misalnya seperti perbankan itu ada beberapa yang naiknya cukup tinggi seperti Mandiri dan BRI. Dan kalau kita lihat Bank Negara BNI ini masih belum naik tinggi juga. Jadi BRI dan Mandiri ini sudah rebound, namun BNI ini belum dan sebenarnya secara valuasi juga lebih murah karena memang biasanya kan dia tradingnya di 1,1 1,2 kali PBV, sekarang masih di 0,7 kali. Sedangkan kalau BRI dan Mandiri itu sebenarnya secara PBV sekarang ini sudah dekat dengan average PBV-nya dari tahun-tahun kemarin. Jadi kalau menurut kita sih yang masih lagging ini ada Bank Negara Indonesia untuk perbankan. Baik. Terima kasih Michelle atas informasinya dan pemirsa demikian tadi analis Sukoinvest Asset Management Michelle Gabriela.